Tapi yang lebih kami pikirkan adalah next generasi kami, ya. Kira-kira apa yang nanti akan dialami gitu. Kenapa itu sangat concern kami pikirkan saat ini? Ya karena kami harus jujur mengakui bahwa organisasi advokat saat ini dan profesi advokat itu sendiri tidak sedang baik-baik saja gitu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih kegiatan Bapak di new normal ini? Udah mulai bersidang dan menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum ya? Ya sudah mulai padat lagi lah ya. Setelah sekian lama kayak apa ini kayak di kerangkeng nggak bisa kemana-mana. Sudah normal lah ya. Dan udah mulai pendampingan juga Pak ya? Bisa tugas-tugas litigasi berjalan, non litigasi sudah bisa kemana-mana, mau di mana-mana, meeting di mana-mana, nggak lagi tetap pakai masker gitu. Ya alhamdulillah sudah normal. Bapak kan mengikuti setiap rentetan peristiwa yang terjadi di dalam organisasi advokat Insya Allah ya. dan terlebih profesi advokat. Tadi organisasi advokat, sekarang profesi advokat. Bapak sudah dan kemarin-kemarin Bapak sudah memulai langkah untuk menghubungi, menjadi fasilitator, menghubungi untuk mencari titik temu atau bersepakat apa yang terjadi dengan profesi Bapak kan gitu. Itu Bapak bisa cerita terkait dengan hal itu Mas? Iya sebenarnya begini. eh Inisiatif atau pikiran-pikiran yang ada pada saya dan beberapa kawan tentu saja, yang satu frekuensi, yang satu pemikiran, satu persepsi gitu, itu berangkat dari dua keadaan. Yang pertama, keadaan tanggung jawab. Kami merasa punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan dari profesi advokat dan organisasi advokat itu sendiri. Kenapa? Itu profesi kami. Dan tentu ketika kami berpikir tentang masa depan advokat Indonesia, masa depan organisasi advokat Indonesia, tentu kami tidak berpikir untuk kepentingan kami pada saat ini saja. Tidak berpikir untuk kepentingan generasi kami saja. Tapi yang lebih kami pikirkan adalah next generasi kami, ya. Kira-kira apa yang nanti akan dialami gitu. Kenapa itu sangat concern kami pikirkan saat ini? Ya karena kami harus jujur mengakui bahwa organisasi advokat saat ini dan profesi advokat itu sendiri tidak sedang baik-baik saja gitu. Ada sesuatu yang kami istilahkan ada banyak PR gitu. Ada banyak PR yang itu adalah merupakan persoalan-persoalan yang harus kami sikapi, harus kami carikan solusinya, harus kami rumuskan sebagai solusi itu apa, kayak apa, dan tentu ketika kita bicara solusi bukan hanya untuk saat ini. Tadi saya di depan saya sampaikan bahwa itu untuk jangka panjang. Ya, itu kira-kira yang menjadi alasan saya dengan beberapa kawan, beberapa rekan mencoba untuk merespon keadaan ini dengan mencoba mengambil inisiatif, membangun komunikasi, ya. Karena kami sadar bahwa persoalan tidak akan selesai hanya difikirkan oleh segelintir orang, oleh satu organisasi advokat. Tidak bisa seperti itu. Ini harus kerja bareng, harus ada satu niatan yang sama, harus ada goodwill yang betul-betul baik dari kami semua gitu. Makanya di sini pentingnya interaksi, komunikasi antar pimpinan organisasi advokat, para senior, para sesepuh ya, untuk bisa memperbincangkan hal ini. Dan respon mereka
kemarin bagus. Alhamdulillah, eh, rekan-rekan advokat termasuk yang sepuh-sepuh ya, itu sangat menyambut baik dan memberikan apa dukungan ya, atas apa yang kami inisiasi ini ya. Dan beliau-beliau yang para sesepuh ini siap untuk bisa berkontribusi juga ya eh, di dalam mencari solusi ini, di dalam merumuskan persoalan-persoalan yang saat ini melanda organisasi advokat dan profesi advokat itu sendiri. Beberapa pimpinan organisasi advokat sangat bersemangat untuk bisa menindaklanjuti apa yang kemarin sudah sama-sama kami lakukan itu. Bapak, kita mundur ke belakang. Beberapa tahun silam kan advokat begitu disegani karena marwahnya, Ya. dan ketika advokat turun semuanya juga akan memberi hormat, tapi itu terdegradasi saat ini dan Bapak harus akui itu kan. Eh, itu Bapak melihat kenapa sih? Apa yang terjadi dengan profesi? Ya, gini, suka nggak suka, mau nggak mau memang kita harus berani mengkomparasikan, membandingkan kondisi, situasi, keadaan dunia keadvokatan pada era saat ini dengan sekian puluh tahun yang lalu. 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Sumber-sumbernya adalah itu. Lebih-lebih pada eranya Kang Buyung Muda misalnya, eranya Haryono Sutosobono, eranya Yaptian Him misalnya, ya itu memang saya menyebutnya mas Itu disegani. luar biasa, masa keemasan dunia sepak. Bagaimana profesi itu begitu mulia. Kemuliaan ini kan bisa kita ukur dari bagaimana advokat pada zaman itu menjalankan tugas dan fungsinya yang betul-betul berorientasi kepada nilai-nilai idealisme, nilai-nilai pengabdian, dan tentu saja adalah nilai-nilai profesionalitas. Itu bisa kita baca di dalam historial para tokoh saat itu. Nah, tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Ya, saat ini sekali lagi suka nggak suka, mau nggak mau, benar yang dikatakan Mbak Rizka, kami seperti terdegradasi, kami termarginalkan, kami sering, Original. yes, karena apa? Kami dipandang sebelah mata. Kenapa saya menggunakan istilah termarginalkan? Ingat ya, Undang-Undang Advokat 18 2003 menyebut bahwa advokat itu penegak hukum. Artinya di Indonesia ini ada 4 pilar penegak hukum. Polisi, hakim, jaksa, dan advokat. Ya kan? Tapi dalam realitasnya, dalam praktek keseharian, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sesama penegak hukum, ya, kami selalu dipandang rendah di bawah. Ini fakta. Kenapa sampai hal ini terjadi? Ada beberapa alasan sebenarnya itu. Ya, yang pertama tentu kami adalah kritik. Kami mengkritik pada diri kami sendiri. Oh, salah satu penyebabnya dari diri kami sendiri. Kami belum bisa membawakan diri kita. Kami belum bisa membawa diri di dalam percaturan penegakan hukum, di dalam berinteraksi sesama penegak hukum. Banyak faktor itu. Ya toh? Salah satunya adalah persoalan kualitas, integritas. Ya, ini penting. Kalau kemudian kita bicara salah satu faktornya adalah kualitas, apa sesungguhnya penyebab kualitas advokat pada saat ini menurun misalnya? Saya ingin berbicara begini, bahwa pintu masuk untuk berbicara mengenai kualitas seorang advokat itu adalah dimulai pada saat rekrutmen. Ya, pada saat seseorang yang memenuhi syarat di dalam pasal 3 Undang-Undang untuk menjadi calon advokat, itu kan masuk atau menjalani pendidikan, ya namanya. Ya. Nah, manakala PKPA ini tidak terstandarisasi, mulai dari materinya, mulai dari pematerinya, mulai dari durasi waktunya, ini yang salah satunya menyebabkan menurunnya kualitas. Kenapa?
akhirnya organisasi-organisasi advokat ini akan membuat aturan yang mudah, ya. Organisasi advokat tidak mau repot-repot, ya. Yang penting adalah bagaimana organisasiku segera mendapatkan anggota-anggota baru. Bagaimana organisasiku segera ada lisitasnya. Gimana caranya? Ini persoalan, gitu. Dan ini harus kami akui, karena berkaitan dengan kompetisi pada saat ini. Ya, Bapak melihat ini adalah kompetisi. kompetisi banget karena sekian banyak organisasi advokat yang ada saat ini secara de facto. Dan bahkan saya dengar sudah tercatat di Denkumham juga karena berahu semuanya. Ya kan? Ini bukannya tidak menjadikan masalah, ya. Ketika organisasi advokat sebegitu banyak, bahkan terakhir dari hasil investigasi dari beberapa kawan dari organisasi advokat tertentu, ini menyebutkan jumlahnya sampai 100 lebih. Luar biasa. Oh iya, Karena daerah juga membuat ya. ya saya dengar di daerah pun sekarang ada DPP organisasi advokat. Ini kan persoalan gitu. Akhirnya apa? Sebegitu banyak organisasi advokat, ya, potensial bagi pimpinan organisasi advokat ini, ya, di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya organisasiku punya anggota sebanyak-banyaknya, bagaimana organisasiku bisa melakukan operasionalisasi, ketika bicara operasionalisasi butuhkan dana, ya kan? Itu kan antara kebutuhan anggota, kebutuhan fulus untuk mengisi kas untuk menjalankan organisasi, ini kan jadi masalah juga. Artinya terlupakan bagaimana membuat sistem untuk menjadikan calon advokat ini menjadi advokat yang baik, yang berkualitas, yang qualified. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang mesti dilakukan? Ini yang kemarin di dalam pertemuan dengan beberapa rekan pimpinan organisasi advokat, dengan para sesepuh senior advokat itu juga kami bicarakan. Saya mengusulkan begini, perlu ada standarisasi pendidikan. Ya, ini mendesak begitu. Standarisasi pendidikan ini adalah sebagai salah satu jawaban mensikapi adanya multibar. Ya, saat ini kan realitasnya kan multibar gitu. Ya. Ya, dan lebih daripada satu atau dua organisasi advokat. Tapi kan pertanyaannya kemudian timbul, ketika multibar, sekian banyak organisasi advokat, siapa yang membuat rule of game-nya ini siapa kan gitu. Ya kan? Kan harus ada. Selama ini kan masing-masing OA membuat aturan sendiri-sendiri. Yang itu tadi saya sebutkan di muka, itu salah satu penyebabnya aturan dibuat bermudah sesuai dengan selera masing-masing organisasi advokat. Itu yang bergejala. Ya kan? Ini yang harus disikapi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara standarisasi pendidikan, kemudian bicara harus ada lembaga yang mengatur, yang membuat aturan. Ya, harus ada regulatornya. Lembaga yang berfungsi sebagai regulator. Tapi independen. Tapi independen. No pemerintah. Nggak boleh ada campur tangan dari pemerintah. Ya, siapa personilnya di dalam lembaga regulator ini? Nanti kita rumuskan. Banyak tokoh masyarakat, banyak akademisi yang memiliki kualifikasi hebat-hebat juga, gitu, berintegritas. Saya bukannya anti dengan pemerintah, apalagi niat baik pemerintah. Tapi ingat ya, dalam prakteknya sejak sekian puluh tahun yang lalu, ketika organisasi advokat itu ada masuk unsur pemerintah, pasti kemandirian kami, independensi kami terganggu. Nah, kalau berbicara, janganlah, nggak usah ada unsur pemerintah. Ya kan? Banyak elemen masyarakat yang bisa kita rekrut di situ, bisa kita dudukkan untuk menjadi personil dalam lembaga regulator itu. Ya, kami hanya mempertimbangkan semata-mata itu, apalagi pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi 2006 kalau tidak salah ya, mau dikoreksi nanti, bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang independen, yang mandiri, dan pemerintah tidak boleh mencampuri dalamnya gitu. Ya kan? Kan ini juga salah satu alasannya
Kenapa di dalam rekrutmen anggota, di dalam ujian, di dalam pendidikan, di dalam memberikan license, pada akhirnya itu diserahkan sepenuhnya kepada organisasi advokat. Beda dengan zaman saya dulu waktu masih muda, ketika saya masih pengacara praktek, saya dapat license itu dari menteri, dari pengadilan tinggi dulu pengacara praktek itu. Ya. Kemudian SK saya dari menteri, SK advokatnya. Ya, itu. Ini kan pemerintah menyadari hal ini karena kami memang ingin independen gitu. Dia dikembalikan kepada organisasi advokat. Kami semuanya yang mengurus segala sesuatunya. Ya kan? Nah, ketika kami diberikan kewenangan penuh, diberikan hak penuh untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan advokat itu, kan kami sadar konsekuensinya. Apa? Kami harus punya sistem. Kami bangun sistem. Di mana sistem itu memberikan kepastian bahwa ini akan baik hasilnya. Ini akan qualified hasilnya. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, Bapak optimis ini masih bisa diperbaiki? Saya sangat optimis bahwa keadaan ini bisa diperbaiki. Tapi tentu dengan catatan bahwa semua pihak harus punya niat yang sama. Ya, tidak mudah memang karena menyatukan pikiran-pikiran lawyer ini kan susah. Ya toh, Mbak Rizka ketemu lawyer duduk bertiga. Pendapatnya ada 9, kan? Nah itu salah satu eh, ciri lawyer itu kan katanya egoismenya tinggi kan begitu ya. Mungkin termasuk saya ya. Bapak advokat ketika bersatu bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat dan suara yang sangat lantang. Sebagai contoh, saya mengambil beberapa mundur ke belakang Pakistan Ya, dan mungkin Inggris, Norwegia, yang begitu advokat turun ke jalan, pemerintah goyang dan sistem negara mungkin bisa terubah. Sistem hukum di negara itu. Nah, di Indonesia juga begitu. Ada beberapa fase di mana advokat itu berperan sangat eh, kita katakan penting. Contoh di Hindia Belanda dengan Rom Royen, itu kan advokat juga kan. iya Terus betul. ada juga kita turun lagi, ada juga zaman kemerdekaan dengan Sumpah Pemuda dan itu digalang oleh beberapa advokat. Dan proklamasi juga tokoh behind the screen-nya advokat juga. Sekarang, zaman sekarang, Bapak melihat apa peran advokat? Apa Pak? Kira-kira. Jadi begini, saya mau jawab dulu kalau tadi dicontohkan di Pakistan dan lain tentang kalau kita bersatu akan menjadi kekuatan yang besar yang dahsyat. Benar seperti itu. Bayangkan aja, orang yang punya pikiran-pikiran cerdas, punya keahlian, ya, para advokat ini berkumpul bersatu. Siapa yang bisa menghadang mereka atau kami? Kira-kira seperti itu, ya kan? Even pemerintah nggak bisa. Oh iya, tapi harus diingat bahwa pada saat ini Indonesia ini berpenduduk hampir 300 juta. Dan sudah ada sekian puluh ribu advokat. Berbeda dengan negara Pakistan yang jumlah penduduknya hanya sebegitu. Dan saya yakin jumlah advokat juga tidak banyak. Sehingga bisa saja di sana diterapkan sistem single bar. Kalau itu yang dimaksudkan menyatunya advokat. Tapi apakah di Indonesia kemudian advokat tidak bersatu? Tidak bisa bersatu? Bisa. Tapi bersatu tidak dalam konteks wadahnya. Tapi bersatu dalam semangat dan pikiran-pikiran idealismenya. Pikiran-pikiran untuk berkontribusi di dalam membangun hukum, penegakan hukum. Ya, pikiran-pikiran yang sama, bagaimana kita memposisikan diri, ya, juga sebagai mitra dengan negara, dengan pemerintah, tanpa harus kami kehilangan daya kritis kami, ya, sebagai bentuk controlling kepada pemerintah, kepada negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Itu yang sekarang bisa kami lakukan di Indonesia. Karena realitasnya sekarang kalau kita dipaksakan misalnya menyatu dalam pengertian satu wadah organisasi advokat,
Sudah impossible, mungkin lagi. Mbak Rizka bisa bayangkan, sekarang ini ada lebih dari 100.000 lawyer di Indonesia. Ya, kalau ukuran kami adalah organisasi KAI aja misalnya, sejak berdiri 2008, ya, kami sudah puluhan ribu jumlahnya. Belum dari padi dan yang lainnya. Karena jumlahnya lebih dari 300.000. Ya, pikiran-pikirannya berkembang, malah sekian ratus ribu lawyer ini, ya, bagaimana mungkin akan dipaksakan untuk satu rumah begitu? Nggak bisa, ya. Tetapi kami memastikan bahwa kami para advokat di Indonesia ini eh, punya nilai-nilai yang bernilai kepada nilai-nilai kejuangan, pengabdian, idealisme, dan seterusnya. Ya, karena profesi advokat ini ya bukan hanya berorientasi kepada profit, tapi kami juga bertanggung jawab soal penegakan hukum, pada persoalan demokrasi, pada persoalan pembangunan hukum, ya kan? Nah, kalau pertanyaan kemudian apa yang bisa dilakukan rakyat Indonesia saat ini di dalam berkontribusi pada negara, ya? Banyak hal saat ini jangan salah loh ya, banyak advokat-advokat yang sering diminta pendapatnya oleh pemerintah. Misalnya ada satu advokat, salah satu ketua umum organisasi advokat itu, saya perhatikan dia sering diminta pendapatnya di istana. Itu salah satu contoh, ya. Dan banyak sebenarnya advokat yang punya kapasitas, ya. Kalau dimintai pendapat, diminta kontribusi ini sangat siap, punya konsepsi, ya, punya pemikiran, ya, yang bisa disumbangsikan kepada negara. Hanya persoalannya kan begini, pemerintah atau negara ini sekali lagi masih memandang sebelah mata kepada advokat. Di muka saya bilang bahwa kami dimarginalkan sih, ya, bahwa kami juga bisa berbuat banyak. Kalau kami diberikan kesempatan, kami diberikan ruang, kan itu, ya. Ya walaupun kami penegak hukum kan kami ini yang pertama, kami ini penegak hukum nggak ikut menggunakan BBN, nggak ada fasilitas negara yang kami gunakan, kan begitu, ya kan? Yang terjadi malah sebaliknya, di dalam menjalankan tugas profesi kami sering terkendala, ya kan? Banyak sekali kendala kami, ya. Sampai-sampai saya sering bercanda. Kami ini advokat ini dengan lurah desa aja sering kalah. Gitu. Ngurus surat-surat aja. Nah, kalau lurah desa sudah ngomong, bisa nih Pak, kalau tanpa izin bupati selesai sudah ini. Gak bisa berkutik kami advokat. Pengen aja. Ini kan persoalan. Makanya untuk memecahkan masalah yang barusan saya contohkan, konsepsi undang-undang advokat yang baru itu salah satunya bicara mengenai kewajiban siapapun, terutama lembaga negara, ya, untuk memberikan akses pada tugas-tugas seorang advokat. Manakala menghambat, menghalang-halangi dan seterusnya, itu ada sanksi pidana. Itu dalam konsepsi loh ya, konsepsi perubahan advokat yang 2014 yang lalu gagal disahkan. Itu loh. Tapi masih semangat untuk didorong untuk di Oh pasti, kalau kita berbicara, kami ini berbicara undang-undang advokat ini seperti halnya kami ini berjalan butuh payung karena takut hujan, karena khawatir panas, ya toh undang-undang advokat itu adalah payung kami, ya. Kami butuh payung yang kuat, ya. Undang-undang advokat nomor 23 kami apresiasi, kami hormat dengan karya yang dihasilkan oleh para gagas para sen. Tapi ternyata di dalam perjalanan ya belum mampu memayungi kami, sehingga posisi kami belum kuat gitu. Kalau saya berbicara bagaimana ekualitas atau kesetaraan dengan bangsa yang lain, dengan polisi, hakim, jaksa, belum bisa setara gitu. Karena memang kami tidak dipayungi cukup kuat. atau pemerintah yang tidak rela bahwa advokat setara dengan Saya sebenarnya tidak mau berpikir jauh ke sana, itu curiga juga, ya kan? nggak Tapi boleh juga curiga sebenarnya, boleh juga kan gitu. bukan Iya, apa boleh juga. Makanya
Ini kan yang jadi pertanyaan kami. Kenapa sih eh, undang-undang advokat perubahannya tidak juga masuk-masuk dalam prolegnas kan begitu, ya kan? Ini sebenarnya goodwill pemerintah, niat baik ada apa enggak sih? Ya kadang-kadang kami bertanya seperti itu gitu loh. Begitu susahnya. Provinsi yang lain begitu gampang disahkan, bahasanya lancar. Kami ini sampai mendorong-dorong nggak karu-karuan ini. Masuk prolegnas saja. Enggak, kan itu. Ya kan? Sempat masuk, cuma ditendang lagi, Pak. Itulah faktanya seperti itu. Makanya ketika masuk dalam pembahasan 2014 itu luar biasa prestasi. Akhirnya kami di injury time terus bikin ini lagi gitu. Ya nggak tahu ya siapa yang bermain, siapa yang ngotak-atik, siapa yang berkeberatan pada saat itu. Kok di detik terakhir harus apa tidak jadi gitu, gagal lagi gitu. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami. Karena memang itu kami butuhkan, bukan hanya pada saat ini, tapi sekali lagi itu untuk kepentingan dunia sepak bola.